Bagaimana pendapat Abah Nuril bahwa apakah betul khilafah ini menjadi jalan keluar sistem pemerintahan di dunia, khususnya di Indonesia, dan apakah beda khilafah dalam pengertian ulama-ulama NU dan mereka-mereka yang menyuarakan seperti kelompok-kelompok HTI atau kelompok Islam radikal yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mensalah tafsiri bahwa memang ada ayat yang mengatakan summa ja'alnakum khalaifa fil ard linadhira kaifa ta'malun. Sungguh aku jadikan kalian semua manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mensejahterakan orang-orang yang di bumi, atau untuk dilihat hasil karyanya. Dan ini orang harus mengerti dulu bedanya khilafah, khalifah ini apa? Karena banyak orang yang masih confuse antara kafilah, khilafah, khalifah. Kalau khilafah itu sistem pemerintahan. Nah, kalau sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah ada, namanya sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Itu konsensus bangsa Indonesia. Tidak bisa dengan gampang kemudian diubah sistemnya. Merubah sistem berarti merombak negara Kesatuan Republik Indonesia yang dideklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Ini berarti kita akan menghapus sejarah. Itu yang pertama. Nah, sistem khilafah itu di negara mana yang sudah dijalankan? Nggak ada di dunia ini yang menjalankan sistem khilafah. Artinya apa? Belum terjadi sebuah janji, belum terjadi sebuah jaminan bahwa kalau dirubah menjadi sistem khilafah, negara itu akan baik. Ini yang ngusung kan orang-orang Wahabi, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang berbeda dengan pemerintah, yang keluar dari kesepakatan. Itu makanya disebut Khawarij. Dan harusnya dipraktekkan dulu dong di Arab Saudi sana. Sistem pemerintahan Arab Saudi aja kerajaan monarki. Mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordan, Syria, Mesir, Irak, Iran, semuanya tidak menggunakan sistem khilafah. Artinya apa? Sistem ini belum teruji dan belum pernah dipraktekkan. Sejak kapan? Bahwa Quran ada ayatnya summa ja'alnakum khalaifa fil ard, itu khalifah. Khalifah itu panggilan bagi seseorang pemimpin, bisa karena memimpin torekoh maka disebut khalifah, bisa karena memimpin sebuah negara maka disebut khalifah. Tetapi bagi orang Syiah disebut amir. Ini harus dijelasin. Atau mereka merujuk kepada sistem setelah Rasulullah wafat, adanya Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu berbeda antara khalifah yang didengungkan oleh HTI dan khalifah yang didengungkan yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika begitu Rasulullah meninggal, kemudian ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang sahabat Ansor membaiat Sayyidina Umar. Nah, ini kita berbicara sistemnya ini. Sistemnya dibaiat ke Sayyidina Umar, tidak pakai pilihan, tidak pakai ini, tokoh-tokoh kumpul ini, kemudian rapat di Saqifah Bani Sa'idah membaiat Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah. Tetapi saat itu coba perhatikan moralnya. Sayyidina Umar tidak bersedia. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya belum berhak, karena ada seorang sahabat Nabi yang lebih berhak yang menjadi khalifah, disebut Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar membaiat Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar pun kemudian tidak mengatakan sebagai khalifah, tetapi dia Khalifatul Rasul. Jadi khalifahnya Nabi, bukan pengganti. Nah, oleh sebab itu kita harus bedain. Kalau khalifah yang diusung oleh HTI itu hanya khalifah
karena kepengen merebut kekuasaan saja. Jadi inti dasarnya makar karena ingin menjebol dari tatanan yang sudah ada. Komitmen kebangsaan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Kalau khalifah ini, sistem khalifah ini berdasarkan agama. Jadi monarki juga tidak, teologi juga tidak, agama juga tidak. Karena apa? Padanannya contohnya nggak benar, belum ada. Nah, maka rakyat juga harus tahu antara khalifah dan khilafah. Kalau khilafah ini sistem, tapi kalau khalifah itu pemimpin. Maka setiap orang yang ada di dunia ini ketika dia memimpin boleh dipanggil khalifah. Sistemnya boleh monarki, kerajaan, boleh republikan, boleh demokrat, boleh apa macam-macam. Nah, yang penting adalah bahwa Indonesia tidak membutuhkan sistem itu. Karena sistem itu langsung memisahkan antara esensi bangsa yang tersusun rapi dalam fondasi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, esensi bangsa yang tersusun rapi dalam bangun yang namanya toleransi akan hilang karena akan memunculkan satu sistem genre, satu sistem kekuasaan yang hanya mengutamakan orang Islam dan itu tidak ada kontrolnya. Khalifah ini belum ada modelnya, belum ada bentuknya, mau nyontoh yang mana, nggak jelas. Berbeda dengan negara-negara yang sudah ada, yang sudah bagus. Kalaupun itu diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim pun juga nggak bisa. Ya tidak bisa, karena khalifah itu harus, sistem khilafah ini harus dipilih dan kemudian menyatu. Misalnya ya, kalau berdasarkan aturan yang baku, maka seorang khalifah dari kepemimpinan sistem khilafah ini dipilih orang yang hafal Quran. Nah, di Indonesia ini berapa belintir yang hafal Quran? Hafal minimal 15.000 hadis. Di negara Islam sekalipun berapa yang hafal 15.000 banyak hadis? Syarat yang harus banyak syarat. Yang ketiga, dia harus suku Quraisy. Nah, bagaimana mungkin orang Indonesia yang mimpin wong Quraisy itu kan udah cetok. Yang keempat lagi, dia harus Jumatan menyatu. Nah, kalau mudik aja bikin geger, mudik atau pulang kampung aja bikin geger. Nah, kalau Jumatan harus menyatu se-Indonesia 260 juta kumpul jadi satu, mana ada wacana, ada tempat yang bisa mengumpulkan itu. Maka harus disadari bahwa kita sudah baku. Bangsa ini sudah baku. Bangsa ini sudah memiliki sistem yang baik. Bahwa kurang sempurna, mari kita bangun bareng-bareng. Kita isi kemerdekaan ini dengan benar. Dan jangan coba-coba mencabut akar-akar sendi-sendi pemerintahan Indonesia, karena akan berhadapan dengan kami. Di luar sistem itu akan berhadapan dengan kami, yang kami akan jaga betul kesetiaan kami.